Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu berharap selalu sehat ya, selalu menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan menerapkan protokol kesehatan antara lain selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau memakai hand sanitizer, menjaga jarak dan memakai masker. Oke baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali selalu perhatikan pengisian daftar absen pada link pembelajaran yang tersedia, karena itu salah satu yang mempengaruhi keikutsertaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak, mari kita awali kembali dengan menyimak salam PPK nasional. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silahkan anak-anak menyaksikan tayangan materi ini dan pahamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9 yaitu Akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silahkan amati gambar berikut ini. Penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah itu ada dua, yaitu akikah dan kurban. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula, seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang anak. Mayoritas ulama sepakat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki sebanyak 2 ekor kambing atau domba, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Adapun syarat kambing atau domba akikah yaitu kambing atau domba itu harus dalam keadaan sehat, tidak kurus dan tidak cacat. Serta kambing dan domba itu sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah pernah berganti gigi. Ketentuan pembagian daging akikah berbeda dengan pembagian daging kurban. Dalam hal ini, daging akikah diberikan dalam kondisi yang sudah dimasak. Orang tua anak boleh memakannya.
menghadiahkan sebagian dagingnya kepada sahabat-sahabatnya, dan menyedekahkan sebagian lagi kepada kaum muslimin. Boleh juga mengundang kerabat dan tetangga untuk menyantapnya, serta boleh juga disedekahkan semuanya. Hikmah pelaksanaan akikah antara lain menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, membebaskan anak dari ketergadaian. Ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah, keburukan moral, dan penderitaan. Merupakan bentuk takarub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lahirnya sang anak. Akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam, serta memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qorraba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulullah SAW dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Orang yang mampu berkurban namun tidak melakukannya, maka hukum baginya adalah makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jenis binatang yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, kambing, biri-biri. Adapun ketentuan hewan-hewan tersebut adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, dan domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, hewan-hewan kurban itu harus sehat dan organ tubuhnya lengkap. Tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, tidak sakit atau cacat, dan tidak kurus kering. Ketentuan yang lain untuk jenis binatang, unta, sapi, dan kerbau boleh untuk kurban sejumlah 7 orang. Sedangkan untuk kambing dan domba hanya untuk kurbannya 1 orang. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha atau pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada 3 hari tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih adalah tanah lapang. Orang yang berkurban disunahkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, namun boleh diwakilkan kepada orang lain. Daging kurban dibagi kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menghidupkan makna takbir di Hari Raya Idul Adha dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Kurban mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus dan tidak kikir. Kurban mendidik kita untuk peduli kepada sesama, serta mendidik kita untuk membunuh sifat kebinatangan. Di dalam sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah tamak, rakus, sikap ingin menang sendiri, serta sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, yaitu Akikah dan Kurban Menumbuhkan Kepedulian Umat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.